Nah, pertama-tama sebelum kita memulai, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selamat datang kepada seluruh peserta yang kita banggakan gitu ya. Di agenda kita di Ikhlas Society ini khususnya pertemuan kedua untuk pematerian ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini itu menjadi amal jariah dan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini doa kita yang diulang-ulang ya setiap pertemuan kita. Dan semoga dalam pertemuan kita malam kali ini itu kita juga bisa memperbaiki cara kita belajar dan juga kita jangan lupa untuk menata hidup dengan tujuan yang benar. Nah, untuk membuka kegiatan ini supaya penuh keberkahan, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Roni Sulisno. Dipersilakan kepada Kang Roni, waktu dan layar dipersilakan. Bismillah, cek suaranya terdengar jelas, Bang Teteh sekalian. Oke. Dan bisa dibuka juga kawan-kawan mushafnya. Al-Quran Surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat 8 hingga sampai selesai. Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Saya kembalikan ke Teh Adara. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Kang Romi. Semoga ayat yang telah dibacakan itu menjadi pengingat dan cahaya untuk hati kita semua. Nah, beranjaklah kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi
pemaparan materi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan ditemani oleh Kang Ikin atau Kang Nasihin yang akrab dipanggil Kang Ikin. Mungkin saya selaku MC mau menyapa dulu nih Kang Ikin. Apakah sudah berada di dalam ruangan? Halo, sudah ada. Masya Allah. Halo Kang Ikin, gimana Kang kabarnya? Halo, Adara, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mungkin izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu ya CV dari Kang Ikin. Nah, sebelumnya izin untuk share screen juga ya, teman-teman. Oke. Nah, Titan akan teteh udah terlihat? Ya, sepertinya sudah ya. Oke, mungkin secara singkat, Kang Ikin, Kang Nasihin, atau akrab dipanggil Kang Ikin ya, Kang? Ya, Kang Ikin ini merupakan seorang mahasiswa yang uh, pada saat ini itu sedang menempuh jurusan, ya menempuh S1 ya, di jurusan pendidikan matematika. Ya kan, kemudian di sini bisa dilihat ya teman-teman, banyak banget pengalaman mungkin P3K, kemudian di sini juga ada banyak gitu pencapaian-pencapaian Kang Ikin gitu ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin ya, yang paling deket sekarang-sekarang tuh Kang Ikin baru-baru ini melaksanakan P3K ya, Kang Ikin di SMP Negeri 6 Kota Cimahi. Nah, dan di sini Kang Ikin itu mengajar matematika ya, Kang, di SMPN 6 Kota Cimahi ini. Kemudian kalau kita lihat ke bawah itu ada banyak banget ya pencapaian Kang Ikin yang Masya Allah gitu. Oke, mungkin sekian untuk pembacaan CV pemateri kita yang sangat singkat. Mohon maaf ya Kang Ikin sebelumnya. Jadi selanjutnya kita tinggal beranjak aja ke pemaparan materi. Nah, mungkin kepada Kang Ikin langsung dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, Kang. Oke, baik. Terima kasih kepada Adara, MC yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, di sini ada siapa aja nih yang pengen belajar hari ini? Ada Hasna. Halo Hasna. Husna, Kak. Oh, Husna. Oh ya, maaf. Oke, terima Halo. kasih koreksinya. Oke, halo Husna. Kemudian ada Jihan. Halo Jihan. Halo, Kak. Oke, kemudian ada Laras. Halo Laras. Halo Kak, Oke, kemudian ada Nashwa. Halo Nashwa. halo Kak. Oke, terakhir di sini ada Putri Aulia. Halo Putri. Oke, baik. Oke, mungkin ada yang belum tersebut? Udah semuanya ya. Nah, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, hari ini kita akan belajar bersama saya di sini. Sebenarnya kita sama-sama sharing aja gitu ya. Misalkan di sini adik-adik dari SMA ataupun SMK yang pengen nantinya melanjutkan kuliah persiapan UTBK seperti itu. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Nah, ini materinya sederhana sekali ya. Jadi nanti silakan teman-teman simak. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Oke, sebentar.
Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Sudah, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penelarasan matematika, yang mana ini merupakan salah satu subtes di UTBK nantinya seperti itu. Nah, mungkin materi kali ini tidak akan serumit di penelarasan matematika karena kita pengen review materi aja. Nah, mungkin sebelumnya materi yang akan kita sampaikan hari ini mengenai aritmetika sosial. Nah, sebelumnya kalian udah belajar belum di SMA aritmetika sosial? Halo, boleh diramaikan di kolom komentar juga kalau misalkan sudah. Sudah. Oke, benar ya. Di aritmetika sosial ini adalah apa sih aritmetika sosial itu? Kita coba lihat sekarang gitu. Kita sebenarnya mungkin kalian udah belajar, mungkin kita mencocokkan saja apakah benar gitu. Nah, mungkin nanti sambil kalian juga bantu koreksi kalau misalkan di sini kakak ada salah seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat di sini ada yang namanya aritmetika sosial. Apa sih aritmetika sosial gitu ya? Aritmetika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan aritmetika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang berkaitan dengan dunia perekonomian, ada yang termasuk ya ada penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, tara, pokoknya kalian akan belajar dengerin hal ini. Nah, ini merupakan salah satu ilmu matematika yang lekat banget dengan kehidupan kita gitu ya. Kalau misalkan kalian belajar kemarin kayak trigonometri, terus kalian belajar logaritma, itu kan susah kita kaitkan dengan kehidupan kita gitu ya. Nah, kalau misalkan materi ini tuh kaitannya dengan kehidupan kita, jadi kita bisa jumpai permasalahannya langsung seperti itu. Nah, di aritmetika sosial ini ada apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, oke, di sini yang pertama itu ada yang namanya keuntungan. Apa itu keuntungan gitu ya? Keuntungan biasa disebut sebagai laba ya kalau misalkan dalam dunia bisnis gitu ya, dalam dunia perekonomian. Seorang pedagang dikatakan untung jika harga jual barang lebih besar daripada harga belinya. Secara matematis, keuntungan dirumuskan sebagai untung itu harga jualnya dikurangi harga belinya. Jadi ketika kamu misalkan kamu hari ini pengen jualan risol nih misalkan. Nah, kamu tentu risolnya perlu modal gitu ya. Nah, harga beli risol nih kamu reseller nih ceritanya. Reseller itu orang yang jualin dagangan orang lain gitu. Misalkan kamu ambil risol di warung salah satu warung gitu ya. Kamu beli di sana harganya satu risol itu 3.000. Ya, satu risol 3.000. Terus kalian menjualnya dengan harga tentunya yang lebih mahal kan karena kalian pengen nyari untung. Misalkan kalian jual dengan harga 4.000. Artinya keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya tadi kalian menjualnya dengan harga 4.000 dan kalian membelinya dengan harga 3.000. Artinya 4.000 dikurangi 3.000 itu 1.000. Nah, kalian berarti mendapatkan untung itu sebesar 1.000. Gitu. Nah, dalam menentukan harga jual dan harga beli ini dalam sebuah dunia perekonomian ya, ada yang namanya persentase keuntungan. Kita untung berapa persen sih hari ini gitu ya? Aku tadi beli 3.000, aku jual dengan harga 4.000. Aku untung berapa persen ya? Nah, itu bisa kita hitung dengan rumus gitu ya. Ada rumusnya seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, persentase ini dapat kita hitung dengan persentase keuntungan dalam persen itu sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, tadi keuntungannya misalkan 4.000 dibagi harga belinya misalkan tadi 3.000 dikali 100%. Itu hasilnya berapa persen? Seperti itu. Nah, itu bisa kita sampaikan karena ketika di dunia perekonomian itu sangat perlu gitu ya. Kayak misalkan untung kamu berapa persen gitu. Kita ada persentasenya seperti itu. Nah, maka dari itu, nah
Dari situ kita juga bisa menghitung harga penjualannya. Gitu. Jadi dalam menentukan harga penjualannya itu bisa kita tentukan dengan kita bisa mau nyari untung berapa persen dulu nih. Gitu. Nah misalkan tadi aku 3.000, aku pengen nyari untungnya 30% deh misalkan. Nah, kita bisa cari tahu harga jualnya dari situ. Jadi, kita bisa tahu untungnya dulu kita mau untung berapa nih gitu. Aku nggak mau jual 4.000, aku pengen untungnya 10%. Nah, jadi aku harus menjual dengan harga berapa gitu supaya untung 10% gitu. Nah, jadi dengan cara harga penjualan sama dengan harga pembelian, ditambah persentase keuntungan dalam persen dikali dengan harga pembelian. Ya. Jadi kalau kita pecah nih, kita kalikan dulu harga di sini. Di sini kita kalikan dulu persentase keuntungannya kita pengen berapa sih gitu. Dari harga pembeliannya. Misalkan tadi persentase keuntungannya kita pengen 10% nih. Dari harga pembeliannya 3.000. Berarti 10%-nya 3.000 itu berapa? Kemudian kita jumlahkan dengan harga belinya gitu. Jadi misalkan 10%-nya dari 3.000, oh 300 nih, berarti aku menjualnya harga pembelian kan 3.000 ditambah keuntungannya tadi itu 300, berarti aku menjualnya dengan harga 3.000 ditambah 300, 3.300 seperti itu misalkan. Oke, sekarang mungkin sampai di sini bisa dimengerti nggak yang kakak sampaikan? Boleh reaction aja mungkin atau mungkin di kolom komentar juga boleh. Insya Allah bisa, Kak. Oke, masih aman ya. Oke, kalau misalkan masih aman, coba sekarang ada satu soal, ya. Ada satu soal, ini lumayan gampang. Coba dikerjain, yang udah tahu nanti langsung share di kolom komentar, coba jawabannya. Coba, nih, seorang pedagang memperoleh keuntungan 20% dari harga pembelian suatu barang. Jika harga penjualan barang tersebut 300.000, maka harga belinya berapa? Ya. Nah, dia ngasih tahu nih kalau pedagangnya tuh dia untungnya 20% nih dari harga pembeliannya gitu. Dia pengen untung 20%. Nah, dari keuntungan tadi tuh dia menjualnya dengan harga 300.000 dijual. Berarti dia belinya tadi dengan harga berapa ya? Nah, di sini kita pengen tahu dia beli barang itu tuh dengan harga berapa sehingga dia bisa menjual seharga 300.000 gitu. Nah, caranya coba kita lihat rumus yang di atas tadi. Coba. Oke, sebentar. Nah, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah persentase keuntungan dikali harga pembelian. Kita masukkan rumusnya di sini ya. Coba substitusi rumusnya ke sini. Yang pengen kita cari adalah harga pembelian. Ya. Jadi bisa kalian misalkan di sini harga pembeliannya X gitu. Oke, silahkan coba kerjain dulu. Nanti ketemu berapa. Yang udah mungkin boleh disampaikan di kolom komentar. Ingat, dalam sebuah penjumlahan, yang dalam kurung itu kita harus hitung terlebih dahulu ya. Yang ada dalam kurung kita harus hitung terlebih dahulu, baru nanti kita dahulukan yang kita setelah itu lanjutkan ke yang penjumlahan. Jadi perkalian dulu dikerjain, baru penjumlahan. Ya. Masih ingat ya dengan aturan itu ya? Oke, gimana? Ada yang merasa kesulitan? Kak, kalau itu teh tinggal dimasukin ke rumusnya aja angka-angkanya. Iya betul. Tinggal dimasukin aja ke rumus yang di atasnya itu. Coba.
Berarti kan itu teh harga jual ya yang di apa namanya di soalnya tuh 300.000. Berarti harga belinya belum diketahui gitu ya. Betul, kita pengen cari tahu harga belinya. Gitu. Ya, jadi yang diketahui itu harga jualnya gitu. Yang diketahui harga penjualannya. Kita nggak tahu harga pembeliannya berapa, makanya kita pengen cari tahu dengan rumus ini. Tuh, coba. Oke, gimana? Ada yang udah nemu? Ada yang masih kesulitan? Kalau 20% itu artinya apa? 20 per 100. Ya. Jadi kalau misalkan 6%, kayak misalkan 30%, berarti 30 per 100. Kalau yang 20% berarti 20 per 100. Cari harga pembelian gitu, biar lebih mudah. Jadi dalam persennya ditulis dalam bentuk seperti itu. Oke, gimana? Ada yang udah dapat? Oke, ada yang bingungnya di bagian mana nih? Oke, baik. Mungkin kita langsung coba bahas dulu aja kali ya. Kalau misalkan kita secara pelan-pelan aja deh kalau kayak gitu. Ya, coba sekarang kita perhatikan lagi nih. Nah, di sini, oke, seorang pedagang memperoleh keuntungan 20% dari harga pembelian barangnya. Ya, tadi udah kakak sampaikan, dia udah tahu nih keuntungannya 20% gitu. Nah, jika dia tuh jual barangnya dengan harga 300.000, maka kalau misalkan dia untung 20%, berarti tadi dia belinya tuh modalnya tuh berapa, kan gitu ya. Oke, coba kita lihat bahasanya. Diketahui dulu nih, PU atau persentase keuntungan adalah 20%. Ya, 20% atau bisa kita ubah 20% itu 20 per 100. Kalau 20 per 100, artinya 20 dibagi 100, itu berapa? 0,2. Nah, 0,2. Berarti persentase keuntungan kalau misalnya kita ubah dalam bentuk desimal, itu 20 per 100, artinya 20 dibagi 100. Atau nolnya dicoret bisa 2 per 10, atau 0,2. Nah, terus diketahui harga penjualannya, dia jual dengan harga 300.000 tadi katanya. Ya. Makanya kita pengen cari tahu harga belinya berapa. Nah, sesuai rumus tadi,
Harusnya di sini adalah harga penjualnya 300.000 sama dengan harga pembeliannya kita misalkan X. Ya. Harga pembelian di sini kita misalkan dia X. Berarti 300 sama dengan X ditambah PU persennya 20% ya. Persentase keuntungannya 20% dikali harga pembeliannya X karena kita pengen kita misalkan dulu nih harga pembeliannya sebagai X. Maka dapatlah seperti ini. Nah, dapatlah seperti ini, 300 sama dengan X ditambah 20% dikali X. Nah, tadi kakak sudah sampaikan kalau misalkan dia bentuknya persen, biar mudah untuk dihitung, maka 20 per 100, ya, 20% itu kita ubah menjadi 20 per 100. Yang artinya, nolnya bisa kita coret di sini ya, 2 per 10. 2 per 10. Nah, 2 dibagi 10 itu berapa? 0,2. Nah, maka dari itu kenapa ini bisa jadi ini. Seperti itu. Nah, jadi X ditambah 0,2 dikali X. Ya, ini 0,2. Ya. Ini 0,2 jadinya. Dikali dengan X. Anggap aja gitu ya. Nah, makanya jadi 0,2 X. Jadilah ini. Gitu. Maka X ditambah 0,2 X. Terus langkah berikutnya adalah kita jumlahkan X ditambah 0,2 X. X ini kan dia tuh sebenarnya ada koefisiennya 1 di sini ya. Ya, sebenarnya ada angka 1 di sini. Nah, ada angka 1. Jadinya dia sebenarnya 1 X ditambah 0,2 X. 1 ditambah 0,2 artinya 1,2. Ya, jadi 1,2 X. Nah, ketemulah 30X, 30X maaf, 300.000 sama dengan 1,2 X. Nah, gampang kan kalau udah kayak gini berarti tinggal dibagi. Ya. Maka X sama dengan 300 dibagi 1,2-nya pindah ya, jadi pembagian seperti ini. Jadi kayak gini, X sama dengan 300.000 dibagi 1,2. Nah, caranya gimana ini 300.000 bagi 1,2? Biar lebih cepatnya. Sebentar. Tadi kan 300 dibagi 1,2. Caranya 1,2 itu sama dengan apa? 1/12 per 10. 12 per 10. Terus, kok jelek banget ya tulisannya. Bentar. 300 sama dengan per 12 per 10. Nah, kalau karena dalam bentuk bagian, jadi ini bisa kita pindah ke atas, tapi jadinya dia bentuknya per kalian. Jadinya bisa kita tulis seperti ini. 300 dikali 10 per 12. Dibalik. 300 kali sama-sama kita bagi dulu aja. Jadi misalkan 12 kita bagi dengan 3 kan sama-sama bisa 3 nih. 12 bagi 3 kan berapa? 4. 300 bagi 3 itu 100. Nah, angkanya udah lebih gampang kan? Ini misalkan 10 dengan 4 bisa kita bagi lagi. Oh, 4 bagi 2 itu 2. 10 bagi 2 itu 5. Oh, ini masih ada 2. 2 bagi 2
2 bagi 2 itu 1. Sama dengan ini. 100 bagi 2 itu 5. Jadi 50 kali 5 adalah 205. Jadi kembali lagi ke sini ya. Tadi kita anggap ini 300, jadi nolnya yang 3 kita hilangin. Nah, jadi ketemu 250. 250 ini apa? 250 ini adalah harga belinya. Jadi tadi dia beli modalnya itu, dia beli barang itu 250. Terus dia ngambil untungnya 20%. Nah, maka dia menjualnya dengan harga 300 gitu. Maka dia untung berapa nih? Berapa tadi dia? 300.000 dikali 250 berarti dia untung 50.000. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah harga jualnya, maka di sini jawabannya adalah yang C. Oke, mungkin kakak mohon maaf ya kalau misalkan ngejelasinnya terlalu berlibat, tapi sejauh ini kalian paham nggak? Atau masih? Insyaallah paham. Oke. Mau nanya, Mm-mm. Kalau yang masih bingungnya teh kan yang bagian itu kan itu 300.000 sama Mm-mm. dengan X ditambah 0,2X. Terus Mm-mm. tiba-tiba di bawahnya 300.000 sama dengan 1,2X. Kenapa jadi 1,2X ya, Kak? Nah, coba lihat di sini ya. Oke. Ini ya, perhatikan yang bagian ini. X ditambah 0,2X. X itu dia koefisiennya berapa sih? 1, Nah, kalau misalkan X tambah X, berarti hasilnya berapa? 2x. Nah, 2X. Berarti dia sebenarnya ada angka 1 di sini tuh. Misalkan di sini sama dengan X-nya kita simpan dulu di belakang X-nya. Berarti tinggal 1 ditambah berapa? 0,2. 1 tambah 0,2 berapa? Nah, misalkan 1 itu kan sama dengan 1,0 ditambah 0,2 ditambah 0,2. Nah, jadi kan 2,1. Ya. 1X tambah 0,2X. Jadinya 1,2. Gitu. 1 tuh sebenarnya 1,0 karena 0, jadi kita anggap nggak ada gitu. Gitu. Tapi sih paham kenapa X tambah 0,2X jadi 1,2X? Iya, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Bagus ya kalau misalkan emang kurang paham nanya gitu. Jadi kakak seneng gitu, berarti kalian merhatiin gitu. Dan kakak jadi ngerti kalian kurang tahunya bikin mana. Nah, udah sejauh ini paham? Paham. Insyaallah. Insyaallah. Oke, sip. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya selain ada keuntungan, pasti ada yang namanya rugi. Ya. Nggak mungkin dong jualan untung terus, pasti ada ruginya gitu. Walaupun kita berdoa untung terus ya, tapi pasti yang namanya untung pasti ada ruginya seperti itu. Nah, kerugian terjadi jika harga jual barang lebih kecil daripada harga belinya. Secara matematis mungkin kita tuliskan ya. Jadi, kamu misalkan kalau tadi kamu beli barang harganya 3.000, dijualnya ke 4.000, kamu untung 1.000. Nah, ini kamu beli barang 3.000, kamu jualnya 2.000, kamu rugi 1.000. Nah, rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Ya, kalau ini kebalikannya. Kalau misalkan untung tadi, harga jual dikurangi harga beli, kalau rugi, harga beli dikurangi harga jual. Kenapa? Karena harga belinya lebih tinggi dibanding harga jualnya kalau rugi. Nah, kalau untung, harga jualnya lebih tinggi dibanding harga belinya. Nah, ini pun juga ada bentuk persentasenya gitu ya. Jadi bisa kita tahu, oh kamu rugi berapa persen gitu ya. Seperti itu. Persentasenya nggak jauh berbeda dari yang untung tadi. Kalau misalkan tadi persentase keuntungan itu untung dibagi harga beli, kalau rugi berarti rugi dibagi harga beli.
dikali 100%. Seperti itu. Nah, sama juga halnya dengan yang tadi, kalau kita pengen cari tahu harga jualnya berapa, kalau misalkan kita rugi ya, sama dengan harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang ya, persentase PK atau persentase kerugian dikali harga pembelian. Kalau misalkan tadi yang keuntungan itu ditambah, kalau misalkan kalau misalkan kerugian itu dikurangin seperti itu. Ya. Kebalikannya gitu. Jadi jangan sampai tertukar gitu. Nah, sekarang coba kita langsung ke contoh soalnya saja. Oke, kelihatan semua di sini. Oke, kelihatan. Sebuah sepatu dijual dengan harga 450 dan pedagangnya mengalami kerugian 25% dari harga pembeliannya. Maka harga pembelian sepatu tersebut adalah, nah ini konsepnya hampir sama dengan yang tadi, ya cuman ini diganti dengan kerugian aja gitu. Nah, coba sekarang dihitung, ya. Konsepnya masih sama dengan yang tadi. Nah, ya, harga penjualannya 450 sama dengan harga beli kita misalkan X, dikurangi persentase kerugiannya 25%, terus dikali harga pembelian. Misalkan juga X. So, sekarang coba kerjain lagi. Hampir sama kayak tadi, cuman bedanya di pengurangan ini aja. Coba mulai dikerjain. Oke, gimana? Ada yang mengalami kesulitan? Oke, karena takut kemalaman ya, jadi kita langsung bahas aja. Kalian sambil perhatiin aja ya, sambil ngerjain juga. Gitu. Nah, di sini katanya sepatu tadi dijual dengan harga 450.000. Kita udah tahu harga penjualannya berapa, 450.000. Nah, katanya pedagangnya mengalami kerugian 25%. Artinya, dia pasti ngejual barangnya di bawah harga, ngebelinya di atas harga 450 gitu. Dia belinya mahal-mahal tapi dijual murah gitu. Berarti dia ini pasti di atas 450 gitu. Karena dia rugi tadi katanya. Oke, sekarang coba kita analisis terlebih dahulu. Nah, oke. Diketahui PK persentase kerugiannya tadi katanya 25%. Ya. 25%. Terus harga penjualnya tadi 450. Kita misalkan harga pembelian tadi X seperti itu. Gak jauh beda dari rumusnya tadi. Ya, harga yang 450 ini adalah harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi 25% dikali harga pembelian. Nah,
25% ini kalau misalnya kita buat dalam bentuk desimal, jadinya adalah berapa? 25% sama dengan 25/100. 25/100 artinya adalah 0,25. 0,25 ini. 20% itu 0,25. Bapak tulis di sini. Nah, gitu. Selanjutnya, kenapa bisa dari 0,75? Ya. Berarti X dikurangin 0,25 dikali X adalah 0,25X. Ya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalkan dia kalau misalkan X itu artinya dia adalah 1. Gitu. Nah, sekarang kita simpan dulu X-nya. Berarti ini tersisa 1 dikurangi 0,25. Gampang lah ya pengurangan ini mah ya. Ya, jadi bisa kita tuliskan 1 itu tuh sama dengan 0, 1,0,0 gitu ya. Dikurangi 0,25. 0 kurang 5. Di sini tinggal 9. 9 kurangi 2. 7. Ini udah habis ya, tinggal 0. 0 kurangi 0. Komanya ikut turun jadi 0,75. Makanya kenapa di sebelah sini batas 50.000 sama dengan 0,75X. Itu dapatnya dari sini. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu, langsung kita bagi. Ya, X sama dengan si 0,75 pindah ruas, jadi dibagi 450.000 dibagi 0,75. Ya, untuk pembagiannya seperti tadi, seperti itu. Yang hasilnya adalah 600.000. Ya, artinya dia tadi beli si sepatu itu dengan harga 600.000 dan dijual dengan harga 450.000. Artinya dia rugi berapa? 20%. 20% itu berapa? 600 kurang 450 adalah 150.000. Jadi dia rugi 150.000 seperti itu. Nah, karena ditanya adalah harga belinya 600.000, maka jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, gimana sampai sini? Ada yang masih dibingungin nggak? Coba kalau udah paham kasih reaction. Alhamdulillah udah paham. Tadi cuman agak salah ngitung. Oke, sip. Nah, mungkin nanti lebih teliti ya, karena ini juga kita akan sering bertemu dengan 0,0, persen dan angkanya kecil gitu ya, koma gitu. Jadi emang harus teliti juga di bagian sananya, seperti itu. Oke, yang lain gimana? Aman? Alhamdulillah aman. Sip. Kalau aman, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di dalam matematika sosial juga ada yang namanya diskon. Nah, siapa nih yang kalian kalau misalkan sering beli sesuatu, pasti nunggu diskon dulu gitu ya. Nah, saat kita pergi ke toko atau minimarket, supermarket, atau tempat jualan online, Shopee, TikTok Shop, banyak ya. Itu pasti kita akan menjumpai yang namanya ada yang kayak, 10% for sale. 20% flash sale, diskon 50% gitu ya. Yang tadinya 100.000 diskon 50% jadinya 50.000 gitu. Wow, senang pasti. Nah, ya jadi secara umum diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang gitu ya. Jadi biar tergoda gitu ya. Oh, dia dipotong lagi ada promo nih gitu. Jadi harganya dipotong segini persen. Nah, jadi kita jangan sampai ini ya nanti ya bingung ya. Misalkan ada suatu pakaian di mall gitu ya. Harganya dia 70.000, tapi di sampingnya ada tulisan diskon 50%. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu, kita juga pasti akan bakal bayar 70.000. Nah, jadi kita harus bisa ngitung sendiri. Nah, itu gunanya kita belajar di sini gitu supaya
pas kita ke mall, pas kita beli sesuatu, tanpa kita tanya, kita udah tahu kayak, oh itu harganya 70.000, diskon 50%. Oh berarti harganya segini gitu misalkan. Nah di sini langsung kita ada case. Nah misalkan nih suatu barang itu tulisannya 200.000 harganya, tapi ada diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapat potongan dong. Gitu. Gimana cara ngitung? Tadinya tulisannya 200.000 nih, tapi katanya ada diskon 15%. Gimana cara aku bisa tahu gitu? Nah ini, jadi potongannya kan 15%. 15% dikali dengan 200.000 dikali dengan harga jualnya, ya harga jualnya 200.000. Nah 15% tadi kan 15 per 100 artinya 0,15 dikali 200.000 itu hasilnya adalah 30.000. Ya artinya harga tadi itu dipotong 30.000 dikurangi 30.000. Jadi yang harus kamu bayar adalah 200.000 dikurangi 30.000 yaitu 170.000. Gitu. Biasanya emang kalau misalkan di tempat beli mereka nggak akan tulis tulisan 170.000-nya ini gitu. Mereka cuma tulis harga 200.000 dipotong segini persen gitu ya. Jadi kita bisa ngira-ngira sendiri, oh berarti itu harganya 170.000. Nah, maka dapat kita tulis rumusnya seperti ini. Harga setelah diskon sama dengan harga jual, ya harga jualnya berapa, dikurangin harga diskonnya atau diskon dalam persen dikali harga jualnya yang ini tadi. Oh. Jadi yang ini dikurangin sama yang ini, gitu. Tulisannya seperti itu, gitu. Nah, jadi kita bisa tahu tanpa kita harus nanya langsung, Mbak ini jadinya berapa harganya pas udah diskon ya. Nah, soal-soal kayak gini tuh biasanya sering muncul nanti, mungkin dalam bentuk variasi yang lebih sulit tentunya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung coba soal juga kali ya. Nah, di sini mungkin kita langsung akan bahas aja supaya cepat, karena materinya masih lumayan banyak. Oke, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk sebuah jaket. Ya, ada jaket dijual tuh, diskonnya 20%. Nah, jika harga yang harus dibayar pembeli setelah diskon adalah 560, maka harga jaket sebelum didiskon adalah, nah menarik nih, berarti dia nanya harga apa? Harga jualnya. Dia nanya harga jualnya. Ya, dia bayarnya 560.000. Katanya diskonnya 20%. Jadi tadi sebenarnya di tulisannya harganya berapa aslinya ya? Nah, itu yang ditanyakan. Ini nggak jauh beda dari pas substitusi rumus yang awal, kayak pas keuntungan sama kerugian tadi. Ya. Harga setelah diskonnya di sini udah diketahui, katanya 560.000. Nah, harga jualnya ini yang nggak diketahui gitu. Nah, makanya kita bisa tuliskan, berarti ini 560.000 sama dengan harga jualnya kita misalkan lagi X. Harga jualnya kita misalkan X, dikurangi diskonnya 20%, dikali harga jualnya X juga. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ini ya. Diketahui diskonnya 20%, maka dia nilainya adalah 0,20. Ya, karena 20 per 100 itu 0,20. Harga setelah diskon adalah 560.000. Ya, harga setelah didiskon gitu. Nah, misalkan harga jual sebelum diskon adalah X. Kita cari tahu caranya. Nah, pertama adalah gunakan rumus tadi. Rumus harga setelah diskon sama dengan harga jual dikurangi diskon dikali harga jual. 560 dikurangi sama dengan, 560.000 sama dengan X dikurangi 0,20 kali X ya. Karena 20%-nya udah kita ubah tadi. Nah, kenapa tiba-tiba jadi 0,80? Nah, nggak jauh beda kayak tadi ya, nggak jauh beda. Ya, ini kan artinya berarti 1x dikurang 0,20. Aduh. 0,20x. Nah, 0,20x.
Gampang, kita simpen X-nya, 1 kurangi 0,2. Coba. Ada yang bisa bantu nggak? 1 kurangi 0,2. Berapa? 0,8. Betul, 0,8. Ya, sama. Caranya hampir sama kayak tadi. 1,0 dikurangi 0,2. Ya, 10 kurangi 2, 8. 0,8. Jadi 10. Seperti itu ya. Jadi 0,8x. Maka di sini tertulis 960 sama dengan 0,80x gitu. Sebenarnya 0,8 sama 0,80 itu sama aja. Bebas. Di belakang koma ada 0 mau ditulis atau enggak, bebas. Setelah itu kita memperoleh x bagi kedua ruas dengan 0,80. Ya, maka x sama dengan 560 dibagi 0,80. Caranya hampir sama kayak tadi ya. Intinya ini kalau misalkan kalian cara cepetnya nih, kalian lihat angkanya. Nolnya kalian ambain. Kalian lihat angka selain 0 ya. Di sini ada 56 dibagi 8. 5 bagi 8 berapa? 7. Betul, 7 ya. Tinggal masukin angka nambahin 00-nya gitu. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5. Nambahin 0-nya 5. Jadi 700 gitu. 700.000. Nah, artinya tadi harganya sebelum didiskon itu dia 700.000. Setelah mendapatkan diskon 20%, harganya menjadi 560.000. Seperti itu. Oke, ini terkait diskon, perhitungannya gampang, ada yang bertanyakan dulu? Sudah paham? Insya Allah paham, Kak. Insya Allah paham. Keren, mantap. Masih gampang ya, ini masih gampang ya. Oke, kita akan lanjut ke jenis soal berikutnya. Nah, selain daripada keuntungan, kerugian, ada yang namanya bunga. Ya. Bukan bunga ini ya, bukan bunga di taman ya, ini bunga di dunia perekonomian. Nah, menurut Badan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, suku bunga bank adalah bentuk balas jasa yang diberikan oleh sebuah bank kepada nasabahnya ataupun dari nasabah ke pihak bank untuk membalas jasa yang sudah diberikan. Nah, bunga ini bisa bikin saldo kita kurang atau bertambah. Ini tuh kayak misalkan mungkin belum relate juga dengan kalian ya. Kalau misalkan minjem uang gitu ya di bank, itu ada bunganya. Kayak misalnya kita minjam 100.000, bunganya 3% ya per tahun ya. Nah, nanti di tahun berikutnya kalau misalnya kita nggak balikin uangnya itu kita nggak balikin 100.000, tapi kita nambah sesuai bunga tadi gitu. Begitupun kalian kalau naruh uang. Kalau misalnya kalian nabung juga ada gitu. Kalau misalnya kalian nabung di bank, itu juga ada. Kalau misalnya kalian lama nih nabungnya gitu. Itu ada bunganya juga gitu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Oke, kita langsung bahas. Nah, bunga itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa itu bunga tunggal? Nah, kita lihat. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya dari modal awalnya aja. Ciri-cirinya dia modalnya tetap, bunganya setiap periode sama, dan umumnya untuk pinjaman jangka pendek. Nah, biasanya bunga-bunga kayak gini tuh kalau misalnya dia minjemnya dalam jangka pendek ya, sekali aja nih minjem gitu, biasanya ada bunganya. Gitu. Nah, adapun rumusnya adalah B sama dengan M dikali I dikali T. B ini tuh bunganya berapa gitu. Bunganya berapa B itu. Nah, M itu adalah modal awal. Modal awal tadi minjemnya berapa. I suku bunga per periode. Biasanya tiap instansi itu mereka memiliki suku bunga sendiri-sendiri gitu. Oh, bunganya di sini misalkan cuma 11%. Oh, di sana bunganya misalkan cuma 3%. Itu beda-beda tergantung instansinya atau banknya mungkin, atau yang si peminjamnya atau yang lainnya. T itu waktu. Berapa lama kamu minjemnya? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Ya, itu juga dihitung gitu. Karena periodenya biasanya kalau misalkan beberapa tempat itu dia periodenya per tahun gitu. Jadi per tahun bunganya segini. Tapi kalau misalkan aku nggak nyampe setahun, gimana minjemnya? Gitu. Nah, itu kita bahas.
Kemudian diakumulasi ketika sudah tahu bunganya berapa, ya kita langsung cari A. A itu jumlah keseluruhannya, modal plus bunga gitu. M adalah modal awal dan bunganya berapa yang harus kita bayar, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh nih, misalkan. Misalkan dia modal atau minjem uangnya 1 juta nih. Bunganya 10% ya per tahun dan dia minjemnya selama 3 tahun. Misalkan. Berarti kita hitung tadi B-nya. B sama dengan M. Modalnya berapa tadi? 1 juta. Oh, kita substitusi ke sini. Oh, 1 juta modal M-nya. I. Suku bunga per periode. Per periodenya berapa tadi? 10%. Lah, mana kok hilang? Oke. 10% katanya. Terus, rumusnya tadi ada T. T itu ada periode waktunya. Waktunya mau berapa tahun? Oh, 3 tahun nih minjemnya gitu. Bentar ya. Tiba-tiba begini. Minjemnya selama 3 tahun. Nah, cara ngitungnya gimana? Tinggal dikaliin, wes semuanya udah. Ya, tinggal dikaliin. Nah, langsung. Tinggal dikaliin harinya 300.000. Ya. Gampang tadi kan kalau 10% kita ubah jadi desimal kan dia berarti 10/100. Artinya berarti dia 0,1. 0,10 sama aja. Ya. 0,10 dikali 3 ya, gampang dulu. 0,10 dikali 3 itu berapa? 0,1 kali 3. Allahu Akbar. Kali 3 dengan 0,3. 0,3. Berarti 1 juta dikali 0,3 adalah 0,3 itu sama dengan 3/10. Sebelah sini biar terang deh. Di 1 juta dikali 3/10. Nolnya coret. Nolnya tinggal berapa? Ada 5. Berarti 3 tambah nolnya 5. Oh, berarti 300.000. Gampang. Nah, cara ngitung kayak gini juga harus teliti ya. Karena kalau misalkan nggak teliti nanti nambah 0 jadi 3 juta. Udah beda. Berkurang 0 jadi 30.000. Berbeda. Gitu. Jadi harus perhatikan lagi. Nah, ternyata dia bunganya 300.000 gitu. Modalnya 1 juta, dia pengen 3 tahun. Berarti 300.000 selama 3 tahun itu. Maka jumlah airnya adalah 1 juta ditambah dengan 300.000, yaitu 1.300.000. Itu yang harus dia kembalikan. Misalkan ini dalam konteks peminjaman uang ya. Minjamnya 1 juta, bunganya 10% selama 3 tahun. Berarti kamu nanti ngembaliin uangnya itu 1.300.000. Berbunga uangnya ya. Kalau misalkan bunga kan mekar-mekar nih. Nah, ini uang mekar. Mekar gitu uangnya. Oke. Sampai sini paham dulu kalau bunga tunggal itu apa? Insya Allah paham, Kak. Allah paham. Sip. Nah, setelah bunga tunggal, kita akan lanjut ke yang namanya bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu apa? Gitu. Nah, kalau misalkan bunga tunggal tadi kita ngitungnya cuma per periode aja gitu. Nah, kalau bunga tunggal ini kita tambahin juga sama bunga sebelumnya. Jadi setiap tahun tuh bunganya nambah. Setiap tahun nambah. Ya. Kalau tadi kan enggak, 3 tahun dia 10, setiap tahunnya 10% ya udah, setiap tahunnya 10% tetap. Kalau ini enggak. Oh, tahun pertama 10%, tahun berikutnya nambah lagi, tahun berikutnya nambah lagi ya. Makin lama kamu makin lama kamu minjem uangnya, makin besar ininya, makin nambah terus gitu. Nah, ini bunganya hitung dari modal dan bunga sebelumnya. Ciri-cirinya modal bertambah setiap periode. Ya. Jadi tiap periode itu
nambah. Bunganya tiap periode makin besar. Umumnya untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Karena kalau jangka panjang kan investasi kan ya lama gitu ya, nggak sesaat kita butuh uangnya seperti itu. Kok nggak gerak? Oke, sebentar. Sebenarnya nge-lag ya laptop saya ya. Oke, seperti itu. Bentar. Oke, udah gerak. Oh, kelewatan jauh banget. Nah, ini misalkan untuk bunga majemuknya. Rumusnya ya. A itu jumlah akhirnya harus dibayar. Sama dengan M. Modal awalnya berapa tadi? Nah, ini ada tambah 1 ditambah I. I bunga per periodenya. Nah, kalau tadi T-nya dikali, ini T-nya dipangkatin. Ya. 3 pangkat 2 sama 3 kali 2 kan beda ya. 3 pangkat 2 itu 9, 3 kali 2 itu cuma 6. Ya. Kalau misalkan tadi yang bunga tunggal itu cuma dikali, ini dipangkat jadi lebih banyak lagi gitu. Nah, seperti apa contohnya? Coba misalkan masih dengan kasus yang sama ya. Modalnya 1.000.000, bunganya 10% selama 3 tahun. Tapi ini bunga majemuk, beda sama bunga tunggal. Karena dia bentuknya mungkin investasi ya, panjang jangkanya. Caranya gimana? A. Oke. Bisa digeser. Bisa. Oh tadi, A sama dengan M, modalnya 1.000.000. Nih, ditulis di sini modalnya 1.000.000. Kok bergeser dia? Ya, modalnya 1.000.000. Terus dikurung ditambah 1 ditambah I. I-nya berapa? 10%. Nah, ini langsung to the point ya ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis secara manual, A sama dengan 1.000.000 ya. Ini ada 1 ditambah. Tadi bunganya 10%. 10% itu artinya apa? 0,1. Ditambah 0,1. 0,1 dipangkatkan dengan T, periode. Periodenya 3 tahun. Jadi dipangkatkan dengan 3. Dengan di sini berarti 1.000.000 ini 1 tambah 0,1 berapa? Coba bantu jawab. 1 tambah 0,1 berapa? 1,1. 1,1. 1,1 sip. 1,1 dipangkatkan dengan 3. Nah, sekarang dihitung 1,1 pangkat 3 berapa? Kan berarti ini 1.000.000. Ini kalau misalkan susah, komanya kita hilangin dulu 11 pangkat 3 tuh. Ya, 11 pangkat 3 berapa hasilnya? Nah, ini bisa bantu nggak? 11 pangkat 3 hasilnya berapa? Coba. Berarti 11 kali 11 hasilnya dikalikan 11 lagi. 1,331, Kak. Oke, 1, 3, 3, 1. Tapi dia bentuknya koma, berarti komanya di sebelah mana? Taruh di mana ini? 13,31. 13,31. Ya, betul ya. Karena 11 kali 1,1 itu kan 1,21. 1,21 kan kali 11, berarti 1 kali 11. Di sini 13,31. Bagus. Berarti tadi kita lanjutkan, di sini adalah 13,31. 1.000.000 dikali 13,31 ya. Artinya kalau misalnya kita tulis seperti ini, nolnya kan ada 6, berarti komanya pindah ke belakang 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih. Kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kok 13 juta ya hasilnya ya? Oke, sebentar. Eh, Oh, ini salah ya ini ya. Komanya nggak di sini ya. Komanya masih di depan. Komanya masih di depan. Oke, maaf. Komanya masih di depan ya, bukan di antara 3 ya. Jadi kalau misalnya kita tulis ulang 1,331 ya. Berarti 1,331. Komanya di sini pindah ke belakang 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada 0. Nah, berarti 1.331.000. Yo, ini perkaliannya yang teliti ya, coba ya nanti ya. Biar nggak salah hitung. Nah, jadi hasilnya adalah 1.331.000. Beda sama bank bunga tunggal tadi. Kalau bunga tunggal dia cuma 1.300.000. Oleh ini 1.331 lebih banyak ya bunga penjemuk ini. Karena dia dikalikannya lebih banyak. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang masih bingung atau bisa dipahami? Insya Allah sudah paham, Kak. Insya Allah sudah paham. Sip, sip, sip. Oke, punten, akan teteh panitia, ini kayaknya waktunya tinggal 2 menit lagi deh jimitnya. Mau dilanjut atau dicukupkan? Ya betul, jadi sebenarnya maksimal 21.15 ya Kang. Mungkin bisa dicukupkan aja Kang, amankah Kang? Aman sih. Mungkin satu aja, satu lagi, ini tinggal dikit, ini gampang banget. Satu lagi ya, biar pas 2.15. Baik, Pas. Kang. Oke, satu lagi, ini ada yang namanya bruto, neto, tara. Ini gampang banget sih. Kalau bruto, ya, bruto, kalau misalnya kalian ada sebuah wadah, kalau misalnya kalian beli jajan gitu ya, beli jajan biasanya neto 120 gram, di kemasannya ada kayak gitu kan, neto 290 gram, itu apa sih gitu ya. Nah ini biasanya ada pada kemasan-kemasan. Kalau bruto, ya dia tuh berat keseluruhan barang beserta kemasannya gitu. Jadi kan ada wadahnya, ada isinya. Nah kalau bruto itu digabung beratnya itu berapa gitu. Itu namanya bruto. Makanya bruto itu, nah itu tambah tara. Nah, misalkan sebuah karung beras memiliki berat 52 kg. Nah, itu bruto. Ini ada beras beserta dengan karungnya. Beras beserta karungnya. Terus ada yang namanya neto. Neto itu berat bersih, ya. Artinya isinya aja gitu. Jadi berat berasnya aja, ya. Jadi beras dalam karungnya ada 50 kilo, maka netonya 50 kilo. Ya. Jadi isinya aja gitu. Nah, terus yang terakhir ada tara. Tara itu apa? Kemasannya aja, berat kemasannya aja. Berat kemasannya. Oh, berat karungnya. Berarti tara gitu. Udah gitu aja. Jadi bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Gabungannya aja seperti itu. Nah, mungkin ini bisa ada satu soal, kalian screenshot aja, kalian bisa kerjain di rumah ya. Kalian coba ini hasilnya berapa gitu. Ini diketahui bruto dan netonya. Yang ditanya adalah rata-rata berat kemasannya. Gitu. Rata-ratanya berapa dari berbagai kemasan. Ada susu coklat, wedang jahe, susu bandrek, dan teh tarik. Coba kalian screenshot, kalian kerjain nanti hasilnya berapa. Kirimin aja ke grup. Gitu. Biar nanti dikoreksi sama kakak-kakak. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini karena waktunya sangat terbatas. Gitu ya. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu dan belajar lebih banyak lagi seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Akang kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan nanti ada yang dibingungin, feel free untuk tanya-tanya Akang. Nanti tanya aja kontaknya ke Akak Teteh Panitia. Pengen nanya langsung nih, konsultasi lagi. Itu boleh banget.
terbuka gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau emang ada salah, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kang Ikin ya karena sudah mengisi kematerian kita malam ini. Dan maaf juga, tadi tiba-tiba ada timer. Oh, Iya, sebelumnya maaf juga Kang Ikin, karena saya selaku MC juga kaget tiba-tiba ada timer. iya. Tapi nggak apa-apa, jadinya kita nggak terhenti secara ini, Nah, tiba-tiba. baik Kang, baik Kang. Baik, sekali lagi, Masya Allah ya, terima kasih Kang Ikin karena sudah memaparkan materi yang engaging gitu ya. Apa engaging? Yang Masya Allah teman-teman juga jadi semangat ya, semoga ya terus semangat dan bisa dipertahankan sampai nanti lolos, Masya Allah, lolos ke universitas masing-masing ya teman-teman. Nah, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada pemateri, panitia, dan peserta yang hadir dengan penuh semangat ya. Tadi semangat banget ya dilihat-lihat, Masya Allah. Dan dengan diucapkannya terima kasih ini itu menandakan selesai sudah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Dan kita berdoa ya teman-teman, semoga ilmu yang kita pelajari di malam hari ini menjadi amal soleh yang Allah terima dan terus mengalir pahalanya bagi kita semua ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga bagi teman-teman semuanya untuk terus mengikuti informasi di Ikro Society untuk kegiatan berikutnya. Mungkin di grup WhatsApp ya teman-teman. Nah, untuk menutup kegiatan pada malam kali ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya Adara Dewi Rahma selaku MC pada malam ini mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi sebelum kita meninggalkan ruangannya teman-teman, kita seperti biasa ada dokumentasi ya teman-teman. Dokumentasi terlebih dahulu. Jadi, ayo teman-teman semuanya kita on cam. Kita on cam ya semuanya. Oke. Ayo teman-teman kita on cam. Apakah udah pada on cam? Masya Allah. Dan Najwa nih sudah on cam ya? Atau di aku ini? Di oh. Dan Najwa tadi barusan udah on cam ya, ditunggu. Teh Husna, Teh Laras. Ya Teh Paul on cam, Teh Paul. Ayo. Kang Lutfi, Kang Bebe, on cam Kang Bebe, Kang Lutfi. Ayo kita on cam karena sudah malam juga ya, pasti teman-teman juga membutuhkan istirahat. Nanti di oleh ini ya, operator ya, Kang Bebe ya, di screenshotnya, di fotonya. Gimana kan? Ya udah ini. Iya. Ini Bang Lutfi teh off-cam lagi atau emang jaringan saya jelek sama Pak Ul? Kurang tahu ya. Oke, Teh Nasya sudah on. Bang. Teh Laras sudah on cam. Ini gas. Teh Laras sudah. Sebentar, Kak. Teh Husna sudah on cam kah? Udah pada on cam semua belum di Kang Bebe? Kalau di saya Teh Laras, Teh Husna sama Paul belum?
Oh, tapi di aku udah sih tulisan Teh Laras. Ya, udah belum. Kayaknya jaringan saya jelek bentar. Kayaknya ini timbul tenggelam semua ini muka-mukanya ya, Bin. Teh Najwa udah tuh, Teh Najwa udah dari tadi, sekarang udah. Teh Laras juga tadi udah. Apa sekarang masih nggak terlaras? Apa jaringan saya yang jelek gitu? Jaringan kau nge-lag Bang. Nah, ada nih. Kalau Paul sama Teh Husna gimana? Warga gak on cam. Oke. Udah berarti ya. Oke, ya mangga Aduh, Kang itu Ide. jangan ngechat tuh. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya ini kan gaya andalan teman-teman apa? Sejuk 1. 1, 2, 3. Ih, kayak nyampe. Iya. Belum. Udah tuh, udah. Udah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua dan para panitia ya. Insya Allah. Karena barusan sudah ditutup, semangat, selamat beristirahat ya bagi kita semua. Baik para panitia, pemateri, Kang Ikin, jajaran panitia dan peserta yang kita semua banggakan. Mungkin karena sudah ditutup, boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah. Sampai bertemu di agenda berikutnya ya.